الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمين الهادرون، اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. معاشر المسلمين jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, hanya kepada Allah Azza wa Jalla kita memuji atas karunia yang tiada terbatas, nikmat yang tiada terhitung, anugerah yang tiada terkira, terutama atas nikmat iman dan Islam. Patut kita renungi bahwa ada yang dikaruniai nikmat iman, belum tentu diberikan nikmat kesehatan. Ada yang diberikan nikmat kesehatan, belum tentu diberikan kesempatan. Ada yang diberikan kesempatan, belum tentu sanggup dalam istiqomah. Ada yang istiqomah, belum tentu sungguh dalam ikhlas. Sebagai anugerah terindah seorang hamba mukhlisina lahuddin. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Mustafa Muhammad ibni Abdullah. Semoga keselamatan tercurah atasnya, para keluarganya dan para sahabat. Cinta dan kerinduan Rasulullah kepada umatnya adalah tetesan air mata terakhir dalam perjuangan dan perjalanan hidup beliau. Baginda yang mulia bersabda, "Inna anja'akum yawmal qiyamah min ahwaliha akzarukum alayya salatan." Sesungguhnya orang yang paling selamat di antara kalian pada hari kiamat dengan segala risikonya adalah yang paling banyak membaca salawat untukku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin,
Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pada hari yang agung ini kita bersama-sama bisa merasakan kebahagiaan yang tiada tara. Hari ini adalah hari di mana orang beriman yang berpuasa 1 bulan penuh telah dikembalikan kepada fitrahnya, dikembalikan kepada kesuciannya, laksana bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya, kayaumi waladhu ummuhu. Hari ini adalah hari kemenangan setelah kita semua berjuang untuk membersihkan aliran darah kita, membersihkan aliran darah dengan puasa dan rasa lapar, sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya syaitan mengalir dalam tubuh anak Adam laksana mengalirnya darah. Karena itu bersihkanlah aliran-alirannya dengan rasa lapar. Hadis rawahu Bukhari, Muslim dan Ahmad. Perjuangan di bulan Ramadan adalah sebuah perjuangan keimanan. Kita semua diuji, apakah kita mengikuti perintah Allah dalam iman dan takwa, ataukah menuruti langkah syaitan yang terkutuk dalam dosa dan kedurhakaan. Jamaah yang saya muliakan, Ramadan yang selalu kita rindukan kini telah berlalu. Bulan di mana masjid-masjid makmur oleh jamaah, Al-Quran dilantungkan di waktu pagi dan petang, siang dan malam. Bulan di mana pahala ibadah dilipat gandakan, rahmat dicurahkan, dosa diampuni, doa diijabah, dan dinaikkan derajat kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Wahai hamba Allah yang beriman, takbir yang kita kumandangkan saat ini adalah meneguhkan hati bahwa Allah adalah zat yang paling besar. Takbir mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengecilkan hal-hal duniawi yang malah sering kita agungkan di dalam kehidupan ini. Qad aflaha man tazakka. Upah atau mataput na atau mapacingge tahu pasal ini papujinna ripak kalinuanna masarro mau pami tahu tenaya ripalinu rilinoa. Maka sungguh beruntung orang-orang yang suci yang tidak diperbudak oleh kehidupan dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku yang beriman, kita memang selalu takbir dalam sholat, namun di luar sholat kita sering mengagungkan kekayaan, kekuasaan, pangkat dan jabatan. Di luar sholat kita masih dibanggakan dan diperbudak oleh nafsu dengan memaksa orang lain untuk menuruti kemauan kita. Kita sering takbir dalam sholat, namun di kehidupan sehari-hari kita di tengah masyarakat sering melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan kita bertakbir, namun hati tertutup rasa takabur, ujub dan sombong. Kita sering merasa paling penting dan paling hebat. Kita sering memanfaatkan jabatan, harta dan gelar yang seharusnya dipergunakan untuk keberkahan sesama manusia, namun nyatanya kadangkala memusuhi kebesaran Allah. Padahal Rasulullah tegas dalam sabdanya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi miskalu zarratin min khabar. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat takabur, ujub dan kesombongan. Hadis rawahu Muslim. Kita khusyuk dalam salat,
namun kita sering merampas hak sesama di setiap saat. Banyak dari kita fasih dan hafal dan hadis Al-Quran, namun digunakan untuk menyalahkan dan mengkafirkan. Banyak dari kita berpuasa penuh di bulan Ramadan, namun kita memenuhi dunia ini dengan kemaksiatan dan kezaliman. Na'udzubillah. Qad aflaha man tazakka. Upa tomatapa na tomapacingge. Tahu tenaga ribawangi padanna rupa tahu. Masarro mau pakmi. Ia tahu tenaya nasarro na paarisi paranna tahu. Maka sungguh beruntung orang-orang yang tidak menyakiti hati sesama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sebagai orang yang beriman, kita harus meyakini bahwa hanya Allah lah yang paling besar. Selain Allah, semuanya lemah, tidak berdaya. Materi yang kita banggakan di dunia ini akan musnah dan hancur, kecuali zat Allah yang Maha Agung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri riyamasyaikumullahu ta'ala bikamasyang kareng Allah Ta'ala. Selain menanggalkan kesombongan diri, marilah kita juga senantiasa berbuat baik kepada sesama, terlebih kepada sosok yang paling berjasa di dalam kehidupan kita, yaitu kedua orang tua kita. Orang tua adalah jimat kita di dunia. Ridho orang tua adalah sumber kesuksesan kehidupan kita di dunia. Sebaliknya, kemarahannya dan murkanya adalah bencana dalam kehidupan yang sungguh teramat singkat ini. Sungguh suatu kebahagiaan bagi kita orang yang masih hidup kedua orang tuanya, masih dalam keadaan sehat, masih bersama dengan kita. Terutama sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke dunia ini. Ibu adalah sosok yang paling berjasa dan dapat menghantarkan kita ke surga. Amarahnya adalah nasihat, diamnya adalah doa. Di kaki gunung kita akan menemukan tanah yang subur. Di kaki langit kita akan melihat panorama yang indah. Namun di telapak kaki ibu, disitulah kita menemukan pintu menuju surga. Ayah dan ibu adalah pelita penerang hidup. Cahayanya senantiasa setia menerangi setiap sudut sisi kehidupan kita. Kebaikan ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan ibu lebih dalam daripada lautan. Duhai saudaraku, jika salah satu atau keduanya telah tiada lagi di dunia ini, marilah kita luangkan waktu untuk berziarah ke makam mereka. Lihatlah dan bersihkanlah pusara mereka yang menunggu doa dari kita dan keluarga. Ia pastinya akan tersenyum melihat kehadiran serta doa yang kita panjatkan. Qad aflaha man tazakka. Upa tomatapa na tomapacingge. Tahu ia pakaraja ini jual pajajianna. Masarro mau pakmi. Ia tahu sarro ampa kalabbi tatoana. Maka sungguh beruntung orang-orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sungguh beruntung kita semuanya, sebab Allah Subhanahu wa taala mensucikan kita dalam iman,
yang senantiasa mengingat Allah, istiqomah dalam sholat, yang tidak tertipu keindahan kehidupan dunia, yang memilih kehidupan akhirat yang kekal. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Semoga semua dosa yang telah kita lakukan diampuni oleh Allah, sehingga kita yang menjadi insan kembali suci mendapatkan kemenangan seperti harapan dalam doa kita. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim wa ja'alana minal a'idin wal faizin. Semoga akhir perjalanan hidup kita kelak berakhir dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan kita ke dalam surga Allah, dimasukkan dalam golongan hamba yang mutmainnah, memiliki jiwa yang tenang, hati yang sejuk. Insya Allah di akhirat kelak disambut kita oleh Allah seraya berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين واحزن من حزن المسلمين واجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة
وزائر بلدان المسلمين عامة. اللهم احفظ إخوان المسلمين في فلسطين، في سوريا، في أفغانستان، في ميانمار، في كل مكان، في كل يوم، في كل ساعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحمن يا رحيم. آمين آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.